Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang komunikasi nonverbal. Saya, Eka Rahmadianti Taufik, beserta dua rekan saya, Muhammad Kolbin Salim dan Agustin Rahmatia Basuki. Untuk yang pertama, ada definisi komunikasi nonverbal. Definisi komunikasi nonverbal merupakan penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata yang diucapkan ataupun dituliskan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Dalam kehidupan nyata, komunikasi nonverbal lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal. Karena itu, komunikasi nonverbal bersikap tetap dan selalu ada. Yang selanjutnya ada fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, mengapresiasikan perasaan dan emosi. Yang ketiga, mengefisienkan pesan verbal. Dan yang keempat, sebagai sarana sugesti yang efektif. Berikut ini merupakan contoh gambar nonverbal. Ada berbagai ekspresi muka, gestur tubuh, dan sebagainya. Lalu, ada bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada paralanguage, yang kedua ada kinesik atau gestur, yang ketiga ada sentuhan, yang keempat ada ruang dan jarak, dan yang kelima ada waktu. Selanjutnya ada paralanguage. Paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan suara-suara pengisi seperti o, saat berbicara juga tergolong unsur vokalik. Dan dalam komunikasi yang baik, hal-hal seperti ini harus dihindari. Selanjutnya ada kinesik atau gestur. Kinesik adalah interpretasi dari komunikasi gerak tubuh seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh. Perilaku nonverbal yang terkait dengan pergerakan bagian tubuh manapun atau tubuh secara keseluruhan. Istilah budaya populer yang sederajat adalah bahasa tubuh. Lalu dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gestur adalah gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya, mengangguk untuk mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan, atau untuk melepaskan ketegangan. Haptik atau sentuhan adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. Bentuk komunikasi nonverbal yang selanjutnya adalah ruang dan jarak atau proksemik. Proksemik atau bahasa ruang yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka, dan perhatian Anda terhadap orang lain. Selain itu, juga menunjukkan simbol sosial. Dalam ruang personal, dapat dibedakan menjadi 4 ruang interpersonal. Yang pertama, jarak intim. Jarak intim dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Biasanya, jarak ini untuk bercinta, melindungi, dan menyenangkan.
Yang kedua, jarak personal. Jarak personal adalah jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. Yang ketiga, jarak sosial. Dalam jarak ini, pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Karena itu, dalam jarak ini, pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Keberadaannya terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. Yang terakhir adalah jarak publik. Jarak publik yakni berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Bentuk komunikasi nonverbal yang terakhir adalah waktu atau kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi ini dapat menjadi efisien ditinjau dari sudut pandang pengirim dan penerima. Anda dapat mengirim pesan nonverbal bahkan tanpa berpikir mengenai hal itu, dan penerima Anda dapat menangkap artinya secara tidak disadari. Jika Anda mempunyai tujuan yang disadari, seringkali Anda dapat mencapainya dengan lebih ekonomis, menggunakan gerakan badan dibanding kata-kata. Cara memperbaiki keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama, tersenyumlah dengan tulus. Yang kedua, waspadalah bahwa orang mungkin memberikan petunjuk nonverbal palsu. Yang ketiga, jagalah jarak yang wajar dan gunakan sentuhan hanya jika memang tepat. Yang keempat, hormatilah status dengan kontak mata Anda. Yang kelima, gunakan jabat tangan yang sesuai dengan kepribadian dan maksud Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dipaparkan oleh kelompok kami menjadi ladang ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin.